Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita subuh ini tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama. Ketika anak lahir namanya Hasan, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Sayyidina Ali, nama datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengazankan di telinga Hasan itu adzanus shalah. Azan bunyinya sama seperti azan salat. Hadis ini ada disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Status hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi namanya sahih. Di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hadis sahih dan hadis hasan tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang mengamalkannya. Itulah pendidikan yang pertama ditanamkan seorang ayah kepada anaknya tentang pendidikan agama. Maka kalimat pertama yang dibisikkan ayah kepada anak adalah Allahu Akbar. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkanlah Allah wahai anakku. Jangan kau besarkan jabatanmu, karena jabatan akan tinggal. Jangan kau besarkan hartamu, karena harta tak dibawa mati. Jangan kau besarkan popularitasmu, karena semua daki-daki dunia. Yang kau besarkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru dibisikkannya ke telinga anaknya, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada menyembah kayu, tak ada menyembah batu, tak ada menyembah hantu, tak ada menyembah apapun, illallah. Setelah itu barulah disebutnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena walaupun anak ini amalnya banyak, tapi kalau dasarnya tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka amal yang banyak itu tidak diterima. Dasar utama dalam Islam adalah tauhid, disebut juga dengan akidah, disebut juga dengan usuluddin, disebut dia dengan usul artinya dasar, din dasar agama, disebut dengan akidah. Asal dari kata akidah adalah ikatan simpul. Ada ayah, ada calon menantu, maka dua orang ini dua tali yang diikat, disebut dengan akad nikah. Ada penjual, ada pembeli, kedua mereka saling mengikat, disebut dengan akad jual beli. Ada hamba, ada Allah, keduanya mengikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka disebut dengan akidah. Ikatannya simpul mati, bukan simpul tali sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar diketatkan. Kalau sudah sekali ikat, maka sampai mati, mau senang, mau susah, mau kaya, mau miskin, tetap dia katakan la ilaha illallah. Itulah mengapa pendidikan agama yang pertama dibisikkan ke telinga anak. Belum pandai dia berjalan, belum merangkak, belum sampai dia bercakap, berbicara, pertama kali dibisikkannya adalah Allahu Akbar. Besarkan Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah, tak ada Tuhan lain selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Setelah akidahnya kuat, barulah dia diajak untuk beribadah. Hayya 'alas shalah. Tidak sah salat orang kalau dia tidak bersyahadat, karena syarat salat muslim baligh berakal. Setelah dia salat, dia tidak hanya dikejar untuk membawa dirinya ke akhirat, tapi dia juga mesti ada usaha di dunia. Maka dia diajak untuk, kalau dia bisnis, bisnisnya beruntung. Kalau dia berdagang, dagangnya berhasil. Kalau dia bertani, pertaniannya menghasilkan tanaman sehingga dia tidak meminta-minta. Maka dia minta kepada Allah, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Kalau sudah berhasil, balikkan lagi kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diperkuat lagi tauhidnya, diulang untuk menguatkan dalam hati la ilaha illallah. Dan itu diulang sebelum terbit fajar. Ketika terbit fajar, orang mengulang lagi azan subuh namanya. Tergelincir matahari, orang mengulang lagi azan zuhur namanya. Condong matahari, diulang lagi azan asar namanya. Tenggelam matahari, diulang lagi azan maghrib namanya. Hilang matahari, tak nampak lagi tanda merah di ufuk barat, sempurna malam, diulang. Kenapa 5 kali? Karena 5 kali dunia ini mengalami perubahan waktu, dan tak boleh ada perubahan waktu yang kosong dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita berada di pesawat, tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum, maka tetap melaksanakan sholat. Namanya sholat lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Nanti sampai di tujuan, sholatnya diulang lagi. Nama sholatnya sholat i'adah, karena tak boleh waktu yang 5 itu kosong daripada ibadah. Karena 5 waktu itu pergeseran waktu dunia, dan manusia mesti membesarkan Allah di 5 stasiun itu. Nanti sampai di tujuan, berwudu, ulang balik sholatnya, karena sholat yang tadi itu tak diterima karena tidak ada wudu dan tayamumnya. Kalau tak diterima, kenapa dilaksanakan? Lihurmatil waqti, untuk memuliakan, menghormati waktu, mesti dikembalikan kepada Allah. Lalu kemudian apa niatnya? Sholat i'adah. Sholat itu ada 3, sholat adaan, sholat qadaan, sholat i'adah. Sholat yang tunai, adaan, sholli fardal maghribi 3 raka'atin adaan. Sholat mengganti karena tertinggal, qadaan, sholli fardal isya'i 4 raka'atin qadaan. Sholat yang sudah dilaksanakan tapi tak sah karena tak cukup syarat, i'adatan, ulang namanya. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Begitulah Islam melalui ayah memberikan pendidikan agama yang pertama kepada anaknya. Tapi sesungguhnya pendidikan yang lebih awal daripada itu adalah pendidikan seorang perempuan. Itulah mengapa surga itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu. Itulah mengapa kata Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fasammal jannah, kau dapati surga di sana. Itulah mengapa dalam Islam diajarkan perempuan dapat 3 kali, ummuka, 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 abuka. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man? Abuka. Karena sesungguhnya
yang menanamkan tauhid pertama kali adalah ibunya. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsyajin, yang bercampur dengan sel telur, nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan janin itu sami'an, bisa mendengar, basira, bisa melihat. Janin sudah bisa mendengar apa yang dikatakan ibunya, apa yang dibisikkan ibunya saat mengusap perutnya, maka janin mendengar apa yang didengar oleh ibunya. Itulah mengapa ibunya selalu membaca Quran, selalu bersolawat, selalu berzikir sebelum ayahnya membisikkan azan ke telinga anaknya. Maka dalam budaya orang Melayu, yang laki-laki sudah khatam Quran sebelum berkhitan. Kalau di Jazirah Arab anak berkhitan waktu kecil, ada yang ketika akikah. Di bumi kita biasanya tradisi liburan tamat sekolah SD atau beberapa kelas ada acara namanya acara berkhatam Quran. Dulu orang tua menyerahkan anak ke guru mengaji, dibalik lagi guru mengaji menyerahkan anak kembali kepada orang tua, dan setelah berkhatam Quran didoakan doa khatam Quran. Perempuan sebelum akad nikah ada malam merisik untuk tahu dia sudah ada calon atau belum. Kalau memang belum ada, kemudian lalu diikat dengan malam meminang. Setelah itu malam berinai, malam berkhatam kaji, malam akad nikah, barulah dia pesta besar-besaran. Apa maknanya? Laki-laki khatam membaca Quran, yang perempuan khatam membaca Quran, menikah mereka berdua, siaplah dia untuk melanjutkan pendidikan kepada generasi yang akan meneruskan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang ayah membawa anak durhaka menjumpai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Anakku ini durhaka Umar, tolong hukum dia. Kata Umar bin Khattab, mana anaknya? Ini Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Ditanyanya dulu anak ini, ada yang mau kau sampaikan anak sebelum kuhukum karena kau melawan orang tua? Kata si anak ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, seorang anak yang pertama sekali sebelum diazankan ke telinganya adalah menyiapkan ibu yang solihah. Karena ibu yang solihah pengaruhnya luar biasa terhadap anak. Makanya dalam Quran bercerita tentang tanah, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya mengeluarkan tanaman-tanaman yang tak baik. Setelah cerita tentang tanah, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, kami sudah mengirim Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan antara tanah dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh bibit yang bagus, ditanam di tanah yang tandus, lahirlah anak durhaka bernama Kan'an. Ketika diajak untuk naik ke atas sampan ayahnya, ya bunayyarkam ma'ana, marilah naik ke atas perahu ayah. Apa kata Kan'an? Menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Ketika air itu naik ke atas bukit menenggelamkan Kan'an, tak sampai hati Nabi Nuh menengok anak tenggelam, meminta dia kepada Allah, ya Rabbi innabni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Durhaka gara-gara ibu yang tidak baik. Maka walaupun seorang nabi, anak belum tentu baik. Dalam dua kasus contoh
daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dua perempuan. Pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Kanata, mereka ini berdua tahta ibadaini, ibad min ibadina. Mereka ini dua orang yang berada di bawah dua nabi kami yang soleh-soleh, yang baik-baik. Tapi lalu kemudian melahirkan generasi anak-anak yang tak baik. Sebaliknya, perempuan yang solihah, walaupun lakinya tak baik, lakinya penyembah berhala, lakinya pembuat berhala. Itulah ayat yang dibaca oleh Tuan Imam kita subuh, bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya ayah namanya Azar. Azar itu penyembah berhala, pembuat berhala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau membuat berhala-berhala sebagai Tuhan, wahai ayahku Azar? Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Tapi Ibrahim bertuah. Emaknya seorang perempuan yang solehah, namanya Umailah. Umailah mendidik membesarkan Ibrahim, akhirnya jadi seorang anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah model contoh bibit tak baik tapi tanahnya baik, jadi tanaman yang baik. Maka dikatakan an-nisa imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Karena kalau mau lahir pemimpin yang baik, mesti lahir dari istri perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Mereka menggelarnya Al-Amin. Al-Amin, laki-laki yang amanah. Dari mana Al-Amin itu keluar? Al-Amin itu keluar dari Aminah, perempuan yang amanah. Perempuan yang amanah akan melahirkan Al-Amin. Perempuan pengkhianat akan melahirkan anak-anak durhaka. Jadi kalau mau memperbaiki bangsa ini, umat ini, dari mana diawali? Dari perempuan. Perempuan mengandung anak 9 bulan 10 hari, yang diperdengarkannya ayat Quran, yang dilantunkannya sholawat, yang diucapkannya zikir. Kalau emaknya tenang, maka anaknya pun akan menjadi anak yang tenang. Dikumpulkan perempuan-perempuan yang sedang hamil 6 bulan, dibawa ke museum. Museumnya berada di Moskow, ibu kota Rusia, untuk melihat lukisan-lukisan yang indah-indah. Didengarkan ke telinga perempuan yang hamil itu musik-musik klasik Beethoven dan Mozart. Gunanya untuk apa? Karena menurut psikolog tidak Islam, menurut psikolog, perempuan yang matanya tenang melihat lukisan, telinganya tenang mendengar suara musik klasik, maka hatinya tenang, anak di dalam lahir dalam keadaan generasi yang tenang. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Islam tak mengajarkan ibu hamil mendengar musik. Islam tak mengajarkan ibu hamil melihat lukisan. Islam mengajarkan menenangkan hati bukan dengan musik dan lukisan. Menenangkan hati, kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Perempuan hamil bertasbih subhanallah, perempuan mengandung bertahmid alhamdulillah, perempuan mengandung berzikir Allahu Akbar. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saat tenang hati ibunya, tenang pula detak jantung anaknya, maka anaknya pun tenang. Lahirlah generasi-generasi yang dipanggil oleh Allah dengan seruan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang lahir dari ibu-ibu yang tenang, karena dia solihah-solihah. Makanya dalam hadis dikatakan,
man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, sebaik-baik kenikmatan perempuan yang solihah. Allati tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Karena iman suaminya tak sempurna kalau tidak ada perempuan yang solihah, yang menjaga anak-anaknya. Apa sifatnya kata Nabi? Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok kau pandang tenang hatimu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia taat kepadamu. Wa idza ghibta anha hafizat amwalaka wa auladaka, kalau kau pergi mencari nafkah, aman anakmu, aman hartamu. Itulah dia perempuan-perempuan bidadari yang dikirim Allah sebelum berjumpa dengan surga. Sudah dikirimkan Allah karena dia melahirkan yang tak putus dengan kematian. Di antara yang tak putus dengan kematian adalah yang dilahirkan perempuan yang disebut dengan waladun salihun, anak yang soleh. Dalam hadis dikatakan, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, ditanamkannya agama, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kunci surga, kata orang sholat, betul, as-sholatu imaduddin. Kunci surga, kata orang la ilaha illallah, betul, tak salah. Tapi ada satu lagi yang membuka pintu surga, pendidikan anak yang soleh. Kalau bisa kita lakukan sendirian, lakukanlah. Tapi karena kita dengan keterbatasan kita dibantu dengan lembaga pendidikan. Dulu zaman saya kecil namanya madrasah ibtidaiyah. Di kampung disebut dengan sekolah Arab, karena ada sekolah SD, sekolah umum celananya pendek, ada sekolah yang pakai celana panjang menutup aurat, pakai peci, baju putih, menulis huruf Arab Melayu. Kami menyebutnya sekolah Arab, madrasah ibtidaiyah. Sekarang berubah namanya jadi madrasah ibtidaiyah negeri. Sekarang diganti lagi namanya menjadi MDTA, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah. Madrasah sekolah agama, diniyah karena di dalamnya pelajaran agama, takmiliyah untuk menyempurnakan, awaliyah level awal pendidikan dasar. Paling tidak di dalamnya ada 3. Yang pertama, diajarkan dia akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah itu ada, wujud namanya. Allah itu tak ada awalnya. Kalau berawal bukan Allah, lahir, besar, merangkak, berjalan, bukan Allah. Qidam namanya. Allah itu tak ada akhirnya. Kalau dia mati, masuk ke tanah, dia bukan Allah. Baqa namanya. Allah itu tak tegak, tak duduk, tak di atas, tak di bawah. Mukhalafatuhu lil hawadis namanya. Allah itu tidak berhajat kepada arasy. Allah itu tidak perlu kepada makhluk. Wahdaniyah namanya. Allah itu punya kemampuan, qudrat namanya. Allah itu punya kehendak, iradat namanya. Allah tahu apa yang kau lakukan walaupun kau berada di tengah malam yang gelap. Nah, ilmun namanya. Kau hidup, tapi hidup engkau diberi. Allah maha hidup. Hayyun namanya. Ilmun, hayyun, sami'un, basirun. Dia mendengar bunyi tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Sama namanya. Allah menengok, melihat walaupun bersembunyi di dalam lubang kayu tertutup oleh semua makhluk. Basar namanya. Itulah yang disusun oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita kenal dengan nama sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam.
Sekarang begitu banyak aliran-aliran sesat. Malam tadi saya baca internet aliran sesat. Sebelum ke masjid nih tadi saya buka lagi aliran sesat. Mengaku berjumpa Nabi, mengaku berjumpa Tuhan. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, dilaporkan ke kejaksaan, jaksa penuntut umum membawa ke pengadilan, penistaan agama. Dari mana ini berawal? Ada kerinduan kepada agama. Orang kalau umur 20 ke 30 dia sibuk dengan sekolah, S1, S2, S3, sibuk mencari nafkah, ingin membeli rumah, ingin menikah, punya kendaraan, punya usaha. Dari umur 30 ke 40 mulai mapan, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya istri, punya anak, punya duit, makan, minum, semua sudah. Ada satu yang belum, kerinduan kepada Allah. Maka banyak yang mencari agama di umur 35 ke umur 40. Disitulah masa-masa genting. Ketika usia akil balik, dia tersesat dalam kejahatan seksual, pacaran, LGBT, zina. Tapi di usia 35 ke 40 lebih mengerikan daripada usia puber. Kenapa? Mulai rindu ingin mencari agama, ingin mencari ulama, ingin mencari tokoh. Maka bersyukur kalau di masjid ada pendidikan agama, anak-anak diajarkan akidah yang benar. Walaupun dia agak tersalah-salah jalan, tapi nanti akhirnya dia tahu akan balik ke pangkal jalan. Karena di awal dia diajarkan, dididik tentang siapa Allah. Allah itu esa tak berbilang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa kata ayat yang dibacakan imam kita tadi? Doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Zaman dulu ada orang-orang soleh, namanya Yaghus, namanya Ya'uq, namanya Nasr. Ulama-ulama yang soleh, orangnya baik. Setelah ulama tadi meninggal, berkumpullah mereka, rindu mengenang ulama tadi. Lalu setan membisikkan, buatkan patungnya. Lalu mereka buatkan patung. Menengok wajah patung tadi, rasa tenang hati, kerinduan kepada ulama terobati setelah menengok patungnya. Generasi pertama hanya menengok patung. Generasi kedua mulai menyembah patung karena lupa pada ajaran yang pertama. Mulai meminta-minta kepada patung, membawa-bawa makanan, minuman, bunga-bunga kepada patung, dan pada akhirnya menyembah berhala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dihitung patung-patung yang ada di samping Ka'bah, di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah, 360 patung. Terbuat dari emas, terbuat dari besi, dari perak perunggu, bahkan ada yang terbuat dari tepung gandum. Maka disebut mereka dengan jahiliyah. Jahil, bukan mereka bodoh di bidang matematika, mereka itu bisnismen, ekspor import. Jahil dalam bidang agama, tak tahu dia mana yang mau disembah. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad, esa, tunggal tak berbilang. Kalau meminta, minta sama dia. Jangan minta ke Lata, jangan minta ke Uzza, jangan minta ke Manat, jangan minta ke Hubal, jangan minta ke Jibti, jangan minta ke Taghut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak dilahirkan. Kalau dia melahirkan, dia bukan Tuhan. Maryam bukan Tuhan. Kalau dia dilahirkan, dia bukan Tuhan. Isa bukan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Kalau Isa itu Tuhan, waktu dia dalam kandungan, berarti Maryam menyembah anaknya dalam kandungan. Kalau Isa itu Tuhan, lalu saat dia mati, nyawanya dicabut oleh malaikat maut, masa Tuhan lebih rendah daripada malaikat maut? Islam mengajarkan akal. Afala ta'qilun? Kenapa kalian tak berpikir? Afala tatafakkarun? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit
wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Kalau dibelah kepala kelinci, dibelah kepala manusia, putih-putih yang ada di kepala manusia ada juga di kepala kelinci. Kalau dibelah dada ayam, dibelah dada manusia, jantung yang ada di badan manusia ada juga di jantung ayam. Lalu yang membedakan manusia dengan binatang apa? Yang membedakannya bukan organnya, otaknya ada, jantungnya sama, hatinya ada sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan sesuatu yang tak nampak. Apa dia? Berfikir. Berfikir itu bukan benda. Berfikir itu adalah kerja. Berfikir itu adalah akal. Berfikir itu bukan otak. Banyak punya otak tapi tak berfikir. Maka Allah mengejek mereka. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti berhala, mereka seperti binatang. Balhum adal, lebih hina daripada binatang. Suatu ketika ada seorang namanya dari suku Bani Ghifar. Bani Ghifar terkenal dengan kelompok perampok semuanya. Siapa yang lewat di kampung Bani Ghifar, jalan yang selamat. Salah seorang dari Bani Ghifar ini namanya Abu Dzar, maka disebut dia dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nama Tuhannya Naham. Ada satu kampung nama Tuhannya Lata. Ada satu kampung nama Tuhannya Uzza. Ada satu kampung nama Tuhannya Manat. Tapi Bani Ghifar ini Tuhannya khusus. Nama Tuhannya Naham. Dibuatkan satu patung Naham. Maka datanglah Abu Dzar pagi-pagi membawakan susu kepada berhala Naham. Diletakkannya susu, lalu dia pun berdoa, wahai Tuhan Naham, kau sudah kukasih susu, kasihlah aku rezeki, lindungi anakku, lindungi biniku, lindungi kerjaku. Setelah selesai dia berdoa, datang anjing. Anjing meminum susu itu, habis. Setelah anjing itu meminum susu habis, diangkatnya kakinya sebelah, dikencinginya patung itu. Berpikir Abu Dzar, sedangkan minumannya diambil, dia tak bisa membela dirinya, dikencingi pun dia diam aja. Macam mana dia bisa menolong aku? Macam mana dia bisa mengasihi aku rezeki? Sedang rezekinya pun diambil anjing, dia tak bisa membela dirinya. Andailah penyembah-penyembah berhala itu mau memakai otaknya agak sedikit aja, maka dia akan bertuhan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembahan berhala sudah ada sejak zaman-zaman silam. Nabi Ibrahim kita sebut 4 kali dalam solat kita tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah-penyembah berhala. Pagi-pagi mereka sedang pergi ke kebun kurma. Nabi Ibrahim masuk ke tempat penyembahan berhala, dihancurkannya semua berhala. Selesai. Siangnya mereka pulang dari kebun, mereka tengok berhalanya tunggang langgang lintang pukang, hancur semuanya. Mereka sudah tahu ini pasti ulah Ibrahim. Mereka tangkap Nabi Ibrahim. Apa kata mereka? Diceritakan dalam Quran. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ini hancur wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim dihancurkannya yang kecil-kecil aja, yang besar dibiarkannya, disangkutkannya kampak tuh ke leher yang besar. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan aku, tapi yang paling besar ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah mereka kalau mereka bisa bercakap. Secara akal orang akan menuduh Nabi Ibrahim berdusta, Nabi Ibrahim berbohong. Yang menghancurkan itu kan Nabi Ibrahim. Ketika mereka datang, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan, bukan aku yang hancurkan, yang hancurkan ini yang besar nih. Kalau kalian tak percaya, tanyalah. Nabi Ibrahim sedang mengajak orang dungu
menggunakan logika akalnya. Tapi biasanya orang kalau dia kalah argumentasi otak, dia akan pakai otot. Kalau dia kalah main otak, dia akan pakai otot. Maka apa yang mereka lakukan? Karena kalau dilawan Ibrahim pakai otak kalah, maka mereka katakan lapor ke raja. Kata raja, ini melawan kita. Maka akhirnya kumpulkan semua kayu-kayu, harriquhu, bakar dia. Mereka pun membakar Nabi Ibrahim. Disitulah baru datang pertolongan Allah. Apa kata Allah kepada api? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau dan selamat bagi Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari api itu dalam keadaan dingin, sejuk, aman, damai, tentram dan sejahtera. Itulah mengapa nama Nabi Ibrahim disebut dalam sholat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah Abu Syariah, bapaknya syariat, bapaknya agama. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Ibrahim titik temu dekat antara Isa, Musa dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid kuat Nabi Ibrahim yang selalu dipegang dalam pendidikan anak. Dididiknya anaknya yang satu dari Sarah namanya Ishak, yang satu dari Hajar namanya Ismail. Ismail mengeluarkan keturunan sampai kepada Adnan, cucu cicit Adnan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Sedangkan dari jalur Ishak lahirlah anak bernama Yakub, lahirlah anak bernama Yusuf, lahirlah anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara, semuanya total sama dia 12 orang. Saudara kandung seibu seayah namanya Bunyamin. Salah satu saudara itu namanya Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza. Itulah yang disebut dengan Yahudi. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka kalau ditanya siapa Tuhan kamu, Allah. Tapi mereka tak bisa menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan Nabi terakhir Nabi Muhammad, itulah yang tak bisa mereka terima. Tapi beberapa dari mereka menerima Nabi Muhammad. Ada laki-laki namanya Husain. Husain orang Yahudi. Begitu Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, disambut dengan Tola'al Badru alaina. Husain bersembunyi mengintip-ngintip dari rumahnya. Ditengoknya siapa yang datang. Setelah ditengoknya tanda-tanda sesuai dengan yang dibacanya dalam kitabnya, inilah dia Nabi terakhir yang dikirim Allah. Dia datang menjumpai Nabi Muhammad dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Setelah itu dia masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama sesudah itu datang Yahudi beramai-ramai. Di Madinah ada 4 kelompok Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Datang mereka menghadap Nabi Muhammad. Nabi bertanya ke mereka, kalian orang Yahudi? Betul. Keturunan Yakub? Betul. Keturunan Yahuza? Betul. Kenal kalian dengan Husain? Oh ya, Husain pendeta kami. Husain anak pendeta kami. Husain orang soleh di antara kami. Husain sekarang ada di dalam dan dia sudah masuk Islam. Kenal kalian dengan Husain? Kata mereka, kami tahu Husain. Siapa Husain? Husainlah orang yang paling jahat di antara kami dan anak orang jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat. Begitu cepatnya orang Yahudi itu berubah pikiran hanya karena Husain masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan Yahudi, suatu malam dia mimpi. Dalam mimpinya dia bermimpi sedang memangku bulan. Bulan turun dari atas, duduk di pangkuannya.
Diceritakannya ke ayahnya, ya, aku mimpi malam tadi. Nama ayahnya Huyai bin Akhtab. Apa mimpimu? Kata Huyai, aku mimpi memeluk bulan. Ayahnya menempeleng anak gadisnya itu. Ditempelengnya, keluar darah dari mulutnya. Anak gadisnya itu bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Bulan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi memeluk bulan berarti anaknya akan menikah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti akan masuk Islam. Marah dia, takdir tak dapat ditolak. Masuk Islam Sofiyah binti Huyai, salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami turunkan Zabur dan Taurat, Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Andai terjadi musibah, hancur wajah anak, yang paling bisa mengenal anaknya adalah ibu. Dari jempol kakinya, dari rambutnya, dari ujung tangannya, ini anakku. Tapi wajahnya hancur, aku kenal, inilah anakku. Makanya ketika Abdullah bin Salam, Husain Yahudi masuk Islam, ditanya mereka, Husain, ya, dalam Quran dikatakan kalian mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak kandung sendiri. Betul kau kenal dia seperti kau kenal anak kandungmu? Kata Husain, aku lebih kenal Nabi daripada anak kandungku sendiri, dan aku lebih yakin dia Nabi daripada anak yang di rumah itu adalah anakku. Kenapa begitu? Karena tanda-tanda pada dirinya pasti, sedangkan anakku yang di rumah belum tentu pasti. Bisa saja istriku berselingkuh dengan orang lain dan aku tak tahu. Begitulah mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kenal, kenapa tak percaya? Allah menceritakan dalam Quran, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang yang mereka kenal, mereka ingkar. Kenapa? Karena yang datang itu bukan dari suku mereka. Mereka mau Nabi terakhir itu orang Yahudi. Tiba-tiba yang datang bukan Yahudi. Orang Melayu menerima Nabi Muhammad walaupun dia bukan orang Melayu. Orang Mandailing menerima Nabi Muhammad walaupun dia bukan orang Tapanuli. Orang Batak menerima Nabi Muhammad walaupun dia bukan dari Pulau Samosir. Orang Makassar menerima Nabi Muhammad walaupun dia bukan Bugis, bukan Wajo, bukan Makassar. Begitulah orang Nusantara. Begitu datang agama ini, negeri terbesar Muslim dunia adalah Nusantara. Hampir 300 juta bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berbeda dengan Yahudi. Seorang Yahudi tak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Tempat ibadah itulah tempat dia makan. Makanannya dikirim, pakaiannya diantar, tak pernah keluar. Tapi hari itu dia keluar karena ditengoknya dari jendela ada tanda-tanda kenabian akhir zaman. Ditengoknya pokok kayu bersujud, dilihatnya batu-batu bersimpuh, dan nampaknya ada awan dari tadi menaungi tak berhenti. Keluar dia dari tempat ibadahnya, ditengoknya ada anak kecil sedang bernaung dari panas bersama seorang laki-laki. Laki-laki itu bernama Abu Talib. Abu Talib ditanya oleh orang ini, dia bernama Bahira. Bahira bertanya kepada Abu Talib, siapa anak kecil yang kau bawa ini? Kata Abu Talib, ini anakku. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Karena anak ini yatim waktu lahir, 2 bulan dalam kandungan emaknya, ayahnya sudah meninggal dunia. Terkejut Abu Talib, dari mana kau tahu? Kalau benar kitab yang kubaca, awan yang dari tadi menaunginya, itulah tanda kenabian akhir zaman yang sudah dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau kau sampai di negeri Syam, Yahudi sudah menunggu mau membunuh dia karena dia tidak datang dari suku Bani Yahudi. Cepat bawa dia pulang. Maka Abu Talib tak jadi berdagang.
dibawanya Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah karena khawatir keponakannya ini dibunuh oleh orang Yahudi. Kalau memang dia tahu keponakannya itu Nabi, kenapa dia tak bersyahadat? Siapa bilang Abu Talib tak percaya bahwa keponakannya itu Nabi? Sebelum meninggal sempat dia bersyair. Apa kata Abu Talib sebelum mati? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Apa artinya? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa agama yang kau bawa itu adalah agama yang benar, wahai Muhammad. Dari kecil dijaganya, dari kecil dibawanya, dari kecil dimuliakannya. Takkan dia tak tahu bahwa keponakannya ini Nabi? Kalau tahu kenapa tak bersyahadat? Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki. Wahidharil masabbah, kalaulah bukan karena takut disumpah serapah. La wajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Pastilah kau dapati aku akan mengikuti agama keponakanku ini dengan terang dan nyata. Maka sebagian ada yang mengatakan Abu Talib itu bersyahadat, tapi tak dari mulutnya, dari dalam hatinya. Yang mensyaratkan syahadat mesti di mulut, itulah yang mengatakan Abu Talib tak beriman. Yang mengatakan syahadat cukup di hati, itulah yang mengatakan Abu Talib selamat. Terlepas dari itu semua, Abu Talib mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita ajarkan ke anak-anak kita sampai hari kiamat. Kau bertuhan kepada Allah, kau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi, kepada Allah kami percaya, Tuhan kami Allah. Kepada Muhammad kami tak mau ikut. Turun ayat, qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan keselamatan hanya jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang memilih jalan selain jalan yang dibawanya ini, falay yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi, amalnya tak dinilai, perbuatan baiknya tak dibalas, tak dimasukkan ke dalam surga. Kunci surga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Anak-anak kita sampai hari kiamat mudah-mudahan bisa bersama dengan kita, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai tadi jam 5:30, sekarang sampai jam 6:30, 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi bekal keyakinan kita. Anak-anak kita masukkan ke MDTA, tamat dari situ pondok pesantren, selesai itu akidahnya kuat, fikihnya benar, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Silakan dia menjadi tentara, silakan jadi polisi, silakan jadi pengacara, silakan jadi bisnismen, silakan jadi anggota dewan, silakan menjadi pejabat. Dia akan menolong agama ini. Saat itu kita mungkin sudah mati dimakan cacing tanah, tapi insya Allah pahalanya tetap mengalir sebagai amal jariah. Untuk semua kebaikan-kebaikan ini kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dan anak cucu kami dalam agama yang benar ini ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut,
berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jadikan akhir kalam kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari lisan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang salat subuh berjamaah, berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat isyraq dulu ya.